Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami yang mendengar, memberkati kami sehingga memberikan rema bagi kami yang mendengarnya. Tuhan berkati Pastor Paul yang akan memberitakan firman itu. Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah untuk Pastor Paul dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga dalam segala hal. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Yang silakan Ibu Linda. Kasih, Pak. Silakan Bu. Demikian firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu, berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu,
Berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangan di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah 2 tahun Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, 'Paranglah Amnon,' maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu
telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Terima kasih Bu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Berikutnya Efesus 6 ayat 1 sampai 24. Silakan Pak Apul. Baik, Pak Agus, saya lanjutkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, sudah Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan demikian itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dan kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pul dan Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu beserta keluarga. Bapak Ibu, baik itu tadi pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh para lektor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Sang Kuryang. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pengharapan yang teguh, saudara ya. Banyak orang-orang berhenti berharap. Banyak orang-orang sudah di ujung nyerah, saudara ya. Pastor, suaranya kalau enggak ada Pastor. Wah, ini ada yang ngutak-ngutik nih, dimatiin. Sampai mana tadi? Sudah yang haleluya di depan udah belum? Oke, ulangi lagi saja ya. Banyak orang ya nggak sampai akhir, padahal tinggal dikit lagi, saudara. Imanmu, doamu, kesabaranmu di ujung putus gara-gara apa, saudara? Ego. Gara-gara apa? Harga diri. Gara-gara kesombongan. Ya, gusar. Ya. Sudah habis-habisan, masih direndahkan dikit lagi. Aduh, cuman gara-gara masalah sepele, saudara ya. Putus dan kamu tidak jadi ngalami breakthrough. Ya, itu sering terjadi ya, saudara ya. Wah, saya nyaris tuh. Saya nyaris nggak breakthrough tuh, saudara. Apalagi saya temper banget ya, saudara ya. Saya amat sangat temperamen. Nyaris nggak breakthrough tuh saya. Untung ya, saudara ya. Untung. Apa untungnya, saudara ya? Untungnya Tuhan rendahkan saya, habiskan saya. Sehingga waktu saya udah nyaris mau putus begitu, memang udah dasar. Nggak apa-apa lah, remuk sekalian. Cuman begitu mikirnya, saudara, nggak apa-apa, remuk sekalian. Kalau Tuhan nggak habiskan saya sampai habis, mungkin saya masih ada perlawanan kali, saudara. Istilahnya begini, saudara ya, ada singa tua udah mau mati, saudara. Ya, singa muda teladung dia, ya kan. Nanti ada badak nyeruduk dia, serigala gangguin dia, anjing hutan nggak dia, saudara. Ya, singanya udah tua, ya udahlah, loyo, saudara ya. Tapi kalau dasarnya itu sombong ya. Keledai datang, saudara. Dikit-dikit keledainya menendang kamu, saudara. Kamu harga dirimu tiba-tiba keluar tuh, saudara. Manusia lamamu tiba-tiba keluar. Ya, direndahkan, tapi ya jangan keledai ngerendahin saya ya. Kamu lawan itu keledai, kamu kalah, saudara. Tetap kamu ada kalah mati oleh gara-gara keledai. Harusnya kan tinggal diam saja. Ya kan? Ego yang tersisa itu, saudara. Egomu yang tersisa itu yang seringkali kamu mau breakthrough udah jadi, saudara. Amatin deh. Keluarga kami juga sama, papi saya juga sama, saudara ya. Akhirnya apa? Makin dalam. Lost control, saudara ya. Lost control makin dalam. Ya, mungkin suatu hari nanti saya ada cerita kepada Anda ya, kalau di kelas privat ya, saudara ya. Waduh, ngeri, saudara. Lost control. Aduh, dikit lagi. Saya begitu ngelihat ya, sayang sekali ya. Ya, tapi tetap Tuhan berikan pemulihan buat keluarga kami ya, tapi nggak breakthrough. Tetap Tuhan pulihkan, saudara, tapi nggak breakthrough.
seperti selamat dari api, saudara. Seperti selamat dari api. Lolos tapi adalah nyaris, aduh. Cumanya udah begitu saja. Kalau saya kan breakthrough, saudara. Jas, hancurnya saya sampai serendah-rendahnya, bahkan keledain ladung saya, misui saya. Saudara, kalau jangankan itu, saudara, ya mau jenderal polisi, jenderal tentara, lawan kok, saudara. Ini cuman istilahnya, aduh, rojo, saudara ya. Saya mau tak lawan, saudara. Ya sudahlah, Tuhan. Saya ingat Daud bilang apa? Anjing mati. Udahlah, biar aku ini cuma anjing mati. Ya, saudara ya. Orang pincang misui dia, orang pincang lemparin batu sama dia, bisa disambar sama dia. Bisa, tapi buat apa ya, sudahlah. Istilahnya begitu ya, saya Daud itu. Saat itu tuh Tuhan sayang sama kamu, saudara. Tapi nanti kita cerita yang itu ya. Hari ini kita cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang ini adalah simbol incest, kenajisan, seks, ya, yang menjijikan di dalam di Jawa Barat, saudara. Anda lihat Jawa Barat itu ya lumrah ya, saudara ya. Keluarga ya, anak kandung, persetubuhan, itu tuh lumrah, saudara. Jawa Barat itu sangat terkenal dengan itu ya. Waduh, ngeri, saudara ya. Oh, yang baik ya banyak. Cuman mitos itu memang ada di sana. Itulah mitos Sang Kuryang, saudara. Kalau yang di kelas profetik saya ajarin ya. Itulah roh-roh orang kuat, saudara. Yang di kelas apologetik juga sudah saya ajarin. Itulah penguasa di udara. Kisah Sang Kuryang itu kamu kasih makan, saudara. Dan itu merajalela menguasai seluruh penduduk di Jawa Barat tentang seks yang najis, yang menjijikan ini. Ya, saudara. Dan itu sangat mengerikan sekali. Saudara, komunitas kita beberapa kali hampir kemasukan ini, saudara ya. Roh najis ini berapa kali. Dan selalu saya berhasil ngonangin, saya tengking, saya lawan habis-habisan, saudara ya. Sampai orang kejang-kejang, dan pokoknya saya nggak urusan, saudara ya. Pokoknya kalau cerita roh najis, roh ini saya paling, kenapa ini ngeri, bisa ngerusak seluruh gerakan kita, saudara. Ini kegerakan kita kasih makan, coba bayangin ya, berapa puluh orang. Kita aja kasih makan, kemarin kita ada kirim paket 88 orang. Bener ya, 88 anak yang kita kasih sepatu baru, tas baru, sama hoodie, jaket, saudara. Yang tas, ada satu donatur ya, tiba-tiba nanya, kurangnya berapa? Tasnya tak borong semua. Waduh, ngeri, saudara, diborong semua. Amin, kurangnya 88. Duit receh. Waduh, duit receh, duit banyak ya, saudara ya. Duit banyak. Dikirim tas baru, bagus, tasnya bagus banget, saudara. Bagus ya, murah, tapi bagus banget, asli kanvas, saudara ya. Anda nanti yang terima anak tuh pasti seneng tuh terima tasnya itu ya, keren banget. Saya lihat aja seneng ya. Saudara, bayangin nasib orang-orang ini kalau sampai komunitas ini kita bubar gara-gara perzinahan. Ini orang-orang gimana? Berapa banyak orang yang kontrakannya kita bayarin di sini, saudara? Berapa banyak orang-orang yang kita kirimin sembako tiap bulan? Berapa ribu orang yang kita kasih makan tiap hari? Kalau ada sampai roh perzinahan masuk di dalam komunitas kita, kelar semua nggak ini kerjaan? Habis, saudara, tak berbekas. Habis tak berbekas, saudara. Makanya saya sangat strict dengan masalah perzinahan ini, saudara ya. Saya sangat wanti-wanti. Saudara, kisahnya Amnon Tamar ini, ya saya mau kasih 3, sebenarnya banyak hikmahnya. 1, saudara ya, orang tua yang serampangan, saudara. Orang tua yang tidak mau ngurusi anaknya. Anak kan tumbuh sendiri kayak ayam aja, diumbar aja hidup. Ayam itu diumbar hidup, iya, tapi kan sembelih, saudara. Nah, anakmu kan bukan ayam. Ya, saudara, kucing aja diumbar hidup. Ya kan, kucing bukan anakmu, anakmu emang kucing, saudara. Ya kan, si Oyen itu kan. Aduh, si Oyen aja dipiara. Lah ini anakmu diumbar kayak ayam, kayak bebek, kayak kucing. Orang tua, ya, salah apapun anaknya. Saya berapa kali selalu menasihati, Pak, Bu, jangan marah. Apapun itu anak, kalau anak itu masih di bawah 20 tahun, ya, 25 tahun lah, dia ada bikin salah, saudara. Itu salahmu, saudara. Kalau dia sudah lewat
25-30 tahun, dia bikin salah, salahnya sendiri, saudara ya. Kalau nanti 25-30 tahun udah bisa bikin anak, ya salahnya dia sendiri. Tapi kalau dia di bawah usia, ya masih dalam usia sekolah ya, 25 tahun. Yang tolong chargernya di mana ya? Aku minta dong, punya aja enggak apa-apa. Ini cepetan mau mati. Lupa nih, sorry ya, saudara ya. Karena tadi saya pakai buat ibadah, lupa saya charge. Nah, saudara, apapun saudara ya, kalau taruh di bawah aja, Mas. Salahnya anakmu itu salahnya kamu, saudara. Jadi kamu harus touch terus, saudara, nempel terus. Ya, anak saya kan sudah semuanya udah usia puber semua, saudara. Jadi saya dengan anak-anak saya itu sangat hati-hati, ya. Bukan protektif, enggak, saudara. Tapi saya kudu tanggung jawab. Kalau sampai dia bikin salah, itu salahnya saya, saudara. Ya, anak saya kalau yang sudah besar kan sudah tanggung jawab, sudah besar, sudah mau ini ya, saudara ya, kita sudah mencarikan dia sudah cari kerjaan, sudah apa ya kan, udah tanggung jawab sendiri. Tetapi anak saya yang 16 tahun ini, kalau sampai dia ada apa-apa, itu salah saya dan salah anak, saudara. Kamu tidak bisa salahkan anakmu. Ya, ingat-ingat. Kisahnya Amnon Tamar ini yang salah Daud, saudara. Bukan salahnya Absalom, bukan salahnya Amnon, bukan salahnya Tamar, salahnya Daud. Itu kan kawin itu, ya kan? Dia nggak ngurusin anaknya. Dia cuma urusin dengan karirnya, dengan ibadahnya. Kamu keasikan ibadah, wow, di dalam Tuhan spirit, waduh, saudara ya. Doa 4 jam ke gereja tiap hari. Anakmu pacaran, kamu nggak ngawasin, saudara. Anakmu tiba-tiba pakai narkoba, kamu nggak tahu. Orang kalau pakai narkoba itu jawabannya cuma satu, saudara. Karena kamu tidak ada saat anakmu membutuhkan. Maka anakmu pasti pakai narkoba. Ya, sebagian semua ya, saya sudah pernah tanya-tanya tentang saya pengen bisa pelayanan narkoba, tapi saya kayaknya bukan ininya, callingnya saya untuk pelayanan narkoba dari dulu ya, saudara ya. Rata-rata anakmu pakai narkoba, satu, karena kamu tidak ada saat dia membutuhkan. Dua, waktu dia have fun, kamu tidak bersama-sama dengan dia have fun, saudara. Anakmu pengen joget TikTok, ya kamu temenin joget TikTok. Ini Pak Agus sering joget TikTok sama anak. Ini biar komandan joget TikTok sama anak ya, saudara. Nah, jangan malu, biar komandan, biar jenderal, anakmu mau joget TikTok, kamu ladenin, saudara. Kalau dia joget TikToknya sama om-om, nanti kamu pusing kepalamu, saudara. Serius, saudara ya. Serius, ini Pak Agus ini biar udah punya anak buah banyak, joget TikTok diladeni sama dia anaknya. Nggak mungkin, kalau nggak diladeni sama om-om, pusing nanti kamu, saudara ya. Ingat-ingat itu, saudara ya. Have fun lah bersama anak-anakmu, supaya anakmu jangan cari di luar, carinya di rumah, have fun di rumah. Dia ada orang lain, nggak mau. Dua, saudara, masalah yang kedua, saudara ya. Kalau orang berhubungan seks ya sebelum dia menikah, bagi wanita, jangan kamu pikir kamu hebat, saudara. Oh, karena cinta aku berikan, ya. Walaupun kamu sudah nggak gadis, kalau kamu janda sekalipun, saudara. Yang laki-lakinya nganggap kamu apa, saudara? Ya, gampang dipakai. Saudara, kalau perempuan, kamu punya pacar banyak, laki-laki banyak, kamu jangan bangga, saudara. Kalau laki-laki punya pacar perempuan banyak, mungkin bisa bangga. Mau di Indonesia, mau di Eropa, sami mawon, saudara. Saya sudah belajar dari sini. Perempuan mau punya pacar banyak, perempuan laki-lakinya banyak, jangan bangga, saudara. Sama saja. Kalau lubang kunci, saudara ya, semua kunci bisa masuk, namanya lubang kunci udah dol, saudara. Iya kan? Tapi kalau satu kunci bisa masuk ke semua lubang, namanya master key. Kan begitu kan? Nah, kamu jangan bodoh, anak perempuan-perempuan mau ditiduri, mau di make-make, mau di apa. Kamu itu cuma piala bergilir bagi dia. Saudara, setelah itu, saudara ya, setelah kamu dipakai, respect-nya laki-laki ini sama kamu hilang, saudara. Setelah kamu dipakai tanpa pernikahan ya, tanpa ikatan, respect-nya orang ini sama perempuan itu beda, saudara. Jadi saudara jangan terus Anda berpikir kalau demi cinta kamu berikan seks itu, walaupun kamu udah janda sekalipun, saudara. Oh, aku juga butuh, ya tapi kamu terus akan dianggap rendah sama dia. Terus nanti dia cerita sama orang, itu janda, enak loh. Sama cerita kemana-mana, akhirnya semua orang pikir kamu bisa dipakai, saudara. Hati-hati, saudara. Nggak akan kayak
Tiba-tiba perasaan itu pokoknya perasaan beda aja, saudara. Yang tadinya respect sama, tadinya begitu merindukanmu, tiba-tiba enggak kan. Jangan bodoh, saudara, sekalipun kamu butuh. Ya, sekalipun, makanya ikutin kelas apostolik, bagaimana mengatasi single. Bagaimana kamu single dan kamu bisa mengatasi libidonya kamu. Ikuti kelas apostolik, saudara ya, bagi para janda. Jangan gatel, saudara. Serius, saudara. Bagaimana menyalurkan libido itu dengan sehat. Ya, ikuti kelas apostolik. Kita ada semua kelas, saudara. Ketiga, saudara, yang kamu harus belajar. Ya, saudara, sekali ada perzinahan di dalam keluarga, itu akan merusak seluruh. Saya waktu pertama usaha sendiri ya, ada ini orang pokoknya memang ini sekali ya, ini orang kaya tapi dia pendoa, saudara ya. Dia ya yang saya pernah cerita itu digebuki sama suaminya itu loh. Dia waktu itu dia bilang, pesannya cuma satu ya, Cici pesan cuma satu, jangan ada perzinahan. Saya ketawa, saudara ya, hahaha. Ya enggak mungkin, saya pendeta, ini juga yang anak buah saya semua pasti tak injili sama saya, saudara. Saya cuma ketawa, saudara, waktu itu. Enggak nyangka, saudara, akhirnya ada perzinahan beneran. Ya, jadi orang yang kerja sama itunya, kepercayaan saya itu, ya, itu sudah meninggal ya, omnya anak, dia berzina, saudara. Waktu itu saya tutup mata, harusnya saya tegur, tapi saya tutup mata waktu itu, saudara. Saya pikir ini sales hebat, saudara ya. Saya diceritain sama anak buahnya saya itu, kebetulan teman sekolahnya, teman sekolah saya, sepupu saya, semua ya, saudara ya. Semua cerita, kok ini begini, kok ini begitu, ngadu semua ya. Terus saya tutup mata, padahal saya sudah diwanti-wanti, jangan ada perzinahan ya. Kemarin saya cerita sama Anda, atau kapan ya, saudara, kalau ada perzinahan di dalam satu keluarga, maka frekuensinya jadi beda, saudara. Kalau suami atau istri atau anak-anak ada yang berzina di rumah dan masih dalam tinggal rumah itu, frekuensinya beda di rumah itu. Kayak kalau kamu dengar ya radio itu, terus ada kresek-kresek. Nah, seperti itu, kresek-kresek, saudara. Nggak pernah bening, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Istri yang berzina, laki-laki, suami yang berzina, atau anak-anak di dalam itu yang sudah berzina, itu selalu akan menjadi frekuensi yang berbeda di rumah tangga, saudara. Dan akhirnya akan menjadi gangguan, ya, dalam seluruh rumah tangga. Di dalam perusahaan, kalau kamu pilih orang-orang yang baik, yang nggak suka berzina, maka perusahaan itu akan tenang, anteng, maju. Tetapi kalau di dalam perusahaan, di dalam yayasan, di dalam gereja, dalam komunitas, ya isinya perzinahan, saudara, tidak karu-karuan. Bahkan, saudara ya, maaf ya, di perusahaan-perusahaan yang sudah profesional pun, kita dulu kalau entertain ya, zaman saya masih kerja dulu, entertain boleh, saudara, masukkan ya cabo apa segala macam ke pemandu lagu, dulu boleh. Tetapi mulai diperketat, nggak boleh tulis bakmi ayam harga 2 juta, saudara. Pada bayangin nggak? Bonnya dulu kan pakai nama Nancy, Tuti, Swastika, siapa itu kan. Sekarang bonnya nggak boleh pakai nama perempuan itu, saudara. Bonnya harus diganti. Namanya bakmi ayam 500.000, ya kan, capcay 1 juta, kepiting lemburi 10 juta. Kita kalau entertain pakai gitu sekarang. Dan lama-lama nggak boleh sama sekali. Dan akhirnya terakhir di perusahaan itu nggak boleh. Perusahaan saja ngerti, saudara, tidak boleh memasukkan itu ke dalam reimbursement. Lah, Anda gereja, Anda yang ini keluarga masih mau main-main dengan perusahaan aja tidak berani. Dan kalau ada orang yang punya tabiat kelewatan, biasanya sama perusahaan juga nggak dipromosi. Kalau perusahaan itu benar ya. Dan saudara, saya selalu berkata ya, kalau kamu entertain orang dengan perzinahan, biasanya ujung-ujungnya juga ruwet. Tapi kalau kamu entertain orang sewajarnya, makan, kasih customer satisfaction, yaitu layanan punah jual yang baik, yaitu produk yang baik, segala macamnya, maka kamu akan punya langganan yang bagus, yang pembayarannya juga bagus. Tapi kalau kamu kasih perempuan, saudara ya, biasanya pembayarannya angel, nanti ruwet, nanti waduh pokoknya ruwet. Karena memang dasar ruwet, memang ini orang frekuensi ruwet, tempatnya orang ruwet, tempatnya setan, saudara. Tapi omsetnya gede ya, Pak. Ya terserah kamu mau pakai dengan yang ruwet-ruwet, apa mau pakai yang baik-baik. Nah, saudara, terakhir, saudara ya, lalu harus bagaimana? Hati-hati, ya.
Spirit perzinahan itu nggak bisa kamu tengking. Semua roh bisa kamu lawan. Kamu boleh tengking semua setan, kamu tengking saudara. Pasti pergi. Kesombongan, kedengkian, iri hati, spirit apa saja saudara. Intimidasi, depresi, kamu bisa tengking. Tapi perzinahan kamu nggak bisa tengking. Ya, roh orang kuatnya roh perzinahan itu saudara. Roh orang kuatnya itu adalah di dalam dirimu sendiri. Semua roh ya spiritnya itu bisa kamu tengking saudara. Kuasa-kuasa dalam roh teritorial bisa kamu tengking, kecuali spirit perzinahan saudara. Itu benar-benar kamu strict, kamu lari saudara. Ketakut dong Pak. Enggak, bukan masalah takut, masalahnya adalah spirit itu ada di dalamnya kamu saudara. Kerasukan bukan, karena itu bagian dari hidup kita, tes suka itu. Kalau kamu tengking, artinya kamu impoten. Orang impoten aja bisa pikirannya gatel ya. Saya heran loh. Ini orang katanya sudah impoten, sudah kena kanker prostat, udah impoten, udah segala macam. Terus saya nanya, loh, Om terus gimana caranya gitu? Kenapa bisa gitu? Pakai jari tengah, Pak. Kucuk saudara ya. Kucuk. Dasarnya memang otaknya udah impoten saja. Dasar otaknya nggak akan jauh dari sana. Jadi jangan ngomong, sudah nggak bisa, nggak bisa. Itu kayak kemarin tuh yang tangan duanya nggak ada itu ya. Tangannya nggak ada, kasihan. Aduh, saya kalau nyebut namanya saya nggak enak, nanti saya dicari lagi, di DPO lagi tadi sama ini komandan satu. Aduh, itu tangannya dua nggak ada saudara ya itu kan. Tapi bisa memperdaya wanita. Jangan ngomong nggak bisa. Jangan Anda meremehkan semua perzinahan. Mau dia impoten lah, sudah tua, kakek nenek. Wah, enggak anak. Aduh, saudara. Bahkan mayat aja bisa ditidurin kok, saudara. Kalau kamu otak udah udah jahat, mayat aja ditidurin kok. Itu kan nabinya si Ono itu kan udah tidurin mayat itu. Ya kan? Spirit itu kan tidak bisa, kan itu ada di dalammu dan harus kamu yang lari, harus kamu yang terus jaga hidupmu benar-benar. Jangan kasih celah sedikit pun. Jangan ada kakak adean, diinget-inget saudara. Oh ini kan abang aku, ini kan adik saya bullshit pret, gituin aja saudara, keras-keras saudara ya. Di depan orang main sekalian biar malu, jadi udah tahu diri, selesai ya. Ingat-ingat saudara, kita jaga komunitas kita, sungguh-sungguh. Karena roh ini ya akan merasuk sampai ke dalam. Roh lain bisa kita lawan, saudara. Tapi roh perzinahan ini masuknya pelan sekali, tiba-tiba habis komunitas kita, saudara. Wah, semuanya berzina, pengurusnya, semua aktivisnya berzina, habis kita semua, saudara. Makanya Tuhan kasih saya hikmat yang luar biasa tentang perzinahan ini. Ya, saya sangat berhati-hati sekali dan saya sangat keras sekali, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati Pastor dalam pelayanan. Bapak Ibu, rema yang kita bisa ambil dari pertama tadi kesombongan dan hal kecil kita bisa tersandung. Dan yang bahaya lagi adalah